Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kembali kita bersama dalam Infus, informasi untuk sehat yang dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah. Seperti podcast yang sudah kita bahas sebelumnya tentang kanker payudara, dari apakah itu kanker payudara, apa tanda gejalanya, apa itu stadium-stadiumnya. Dan saat ini kita akan membahas tentang pendiagnosaan atau penegakan diagnosa kanker payudara, sehingga pada saat ini kita bersama-sama dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu beliau Dr. Maya Damayanti, spesialis patologi anatomi. Selamat pagi dokter, selamat datang di Infus ya dok. Apa kabar hari ini dok? Alhamdulillah baik. Dokter, seperti yang sudah saya bahas tadi di podcast sebelumnya tuh kita sudah bahas tentang kanker payudara. Terlebih di bulan Oktober ini merupakan bulan kesadaran kanker payudara, itu ya dok. Nah, untuk proses penentuan diagnosa mencapai pasien ini menderita kanker payudara itu kan memerlukan banyak pemeriksaan. Nah, pastinya dokter Maya ini terlibat sangat penting di dalamnya. Tapi mungkin di profesi dokter sebagai dokter spesialis patologi anatomi, sobat sehat di rumah maupun para penyintas kanker mungkin masih agak asing ya dok. Karena waktu awal pemeriksaan, waktu pengobatan itu mungkin bertemunya dengan dokter klinisi terus, dengan dokter spesialis bedah ataupun bedah konsultan onkologi. Jadi dokter Maya bisa memperkenalkan profesi dokter sebagai spesialis patologi anatomi dan peran pentingnya nih dok dalam memberikan penegakan diagnosis kanker payudara. Terima kasih Mbak Ajeng, selamat pagi untuk Sobat Sehat semua. Sebelumnya mungkin seperti Mbak Ajeng tadi sampaikan, saya ingin sedikit mengulas tentang dokter spesialis patologi anatomi itu apa. Karena memang dokter PA ini bekerjanya di belakang layar ya. Jadi banyak yang nggak kenal dokter PA itu apa, penyakit anak gitu. Banyak yang dikiranya dokter anak ya. Penyakit anak. Ya, dokter PA itu bekerjanya memang di laboratorium di belakang layar ya. Di sini tugasnya itu menegakkan diagnosa suatu penyakit. Jadi kami di laboratorium itu menerima sampel kiriman dari dokter-dokter dari kamar operasi, dari IBS, untuk kemudian selanjutnya diproses di laboratorium PA, dijadikan satu preparat dan dilihat di bawah mikroskop. Di sini dokter PA berperan untuk menentukan diagnosa suatu tumor itu jinak atau ganas, gitu Mbak Ajeng. Ya, begitu ya dok. Ya mungkin yang disampaikan dokter tadi karena di belakang layar jadi para sobat sehat dan para penyintas jarang ketemu ya dok. Ya. Tapi untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter Maya dan tim mungkin apakah ada yang bisa langsung bertemu dengan pasien dokter secara sadar, maksudnya kan bukan dari sampel habis operasi dikirim ke dokter ke laborat, tapi secara bertemu secara langsung gitu dok. Iya, ada. Selain menerima kiriman sampel itu, sebenarnya ingin saya jelaskan laboratorium PA itu menerimanya apa saja ya. Jadi kita menerima jaringan hasil operasi pasien, kemudian cairan-cairan yang disedot dari tubuh pasien. Selain itu, yang tadi Mbak Ajeng tanyakan, dokter PA menerima pasien yang dikirim oleh dokter klinisi untuk diambil biopsi dengan jarum. Jadi aspirasi jarum halus atau FNAB. Jadi apabila seorang penderita mempunyai benjolan itu di sini khususnya payudara ya contohnya, dikirim oleh dokter bedah ke dokter PA untuk dilakukan biopsi dengan jarum. Jadi biopsi ini tanpa pembiusan, dilakukan pengambilan jaringan di benjolan tersebut, kemudian dihapus, dilihat di bawah mikroskop apakah ada sel-sel ganas di situ atau tidak. Ini bisa berupa infeksi, tumor jinak atau tumor ganas. Jadi di sini dari dokter klinis bisa mendapatkan informasi apakah benjolan pada payudara tersebut hanya infeksi atau tumor jinak atau tumor ganas, sehingga bisa menentukan tindakan dokter tersebut untuk selanjutnya. Misalnya kalau infeksi saja, infeksi hanya diobati dengan antibiotik, bisa nggak perlu operasi gitu ya. Nah, payudara pun sebenarnya juga bisa TBC juga ya. Jadi saya banyak menemukan kasus-kasus yang dikira suatu keganasan, ternyata setelah dilihat secara mikroskopis
TBC pada payudara. Nah itu kan bisa diobati dengan obat TBC seperti biasa. Iya, dokter. Tadi kan dokter menyampaikan banyak pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium PA. Untuk menunggu hasil jadinya bisa dibaca oleh dokter klinisi itu berapa lama, dok? Oh iya. Mungkin perlu diketahui oleh masyarakat bahwa pemeriksaan PA itu memerlukan waktu ya, karena jaringan setelah diambil dari dalam tubuh itu harus difiksasi di formalin dulu selama kurang lebih 24 jam. Diawetkan gitu ya, dok? Ya, sehingga meresap formalinnya, besoknya baru dimasak. Jadi lab PA ini seperti chef ya, jadi masak jaringan dipotong-potong, kemudian dimasak, setelah matang di objek gelas baru kita baca secara mikroskopis gitu. Nah dokter, untuk pemeriksaan lainnya mungkin dok, yang saya kan juga di onkologi nih kebetulan, jadi sering dengar tuh pasien tuh, oh sama dokter klinisi disuruh periksa imunohistokimia, gitu tuh apa ya dok? Oh ya, imunohistokimia memang akhir-akhir ini banyak kita dengar ya, apalagi pasien-pasien tumor payudara khususnya. Di sini imunohistokimia adalah pemeriksaan khusus. Di situ antigen jaringan pasien tersebut diikatkan dengan antibodi. Di situ tujuannya sebenarnya tujuan dari imunohistokimia ini bermacam-macam ya. Kalau khususnya untuk tumor payudara ini, di situ untuk menentukan terapi apa yang cocok buat pasien tersebut untuk diberikan ke pasien tersebut. Kan estrogen reseptor, progesteron reseptor, HER2 dan sebagainya, itu adalah untuk menentukan terapi pasien tersebut. Juga bisa dilihat seberapa ganasnya sel kanker tersebut untuk KI67 itu. Jadi di situ kita melihat proliferasi bertambah banyaknya sel kanker itu cepat atau tidak pada pasien tersebut. Jadi untuk menentukan prognosa pasien tersebut bisa dilihat dari pemeriksaan imunohistokimia ini. Jadi tadi imunohistokimia bisa disebutkan dengan keaktifan hormon ya dok? Iya, keaktifan hormon di pasien tersebut yang menunjang adanya kanker payudara tersebut ya. Karena kan di luar PA yang awal itu ya dok ya. Berarti jaringan-jaringan atau apa ya, benjolan yang dulu diambil itu bisa diperiksa ulang dokter? Iya. Bedanya dengan pemeriksaan PA biasa itu, kalau pemeriksaan PA yang biasa diambilnya dari jaringan yang dikirim, kita proses baru diperiksa. Kalau imunohistokimia kita ambil dari sampel blok parafin yang kita simpan. Jadi di lab PA itu blok parafin pasien itu kita simpan 10 tahun karena siapa tahu dibutuhkan untuk pemeriksaan lanjutan seperti ini. Jadi pengarsipan di PA itu benar-benar diperhatikan karena untuk pemeriksaan lanjutan. Tadi untuk hasil PA tadi belum saya jawab ya. Hasil PA itu paling cepatnya 3 hari ya, 3-4 hari, karena perlu proses itu. Jadi tidak seperti lab klinik ya, mungkin 1-2 jam bisa didapatkan hasilnya, tapi kalau PA memerlukan proses yang agak panjang. Kadang pasien itu membandingkan, di lab situ sudah selesai kok di sini belum, padahal prosesnya beda. Nah ini mungkin yang kurang informasi ke masyarakat bahwa pemeriksaan PA itu memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan pemeriksaan klinik, lab klinik. Ya dokter, saya juga sempat menemui beberapa kali proses operasi biopsi yang dilakukan oleh dokter klinisi itu saat dilakukan operasi harus menunggu hasil dokter. Katanya dikirim ke lab dulu untuk diperiksa apakah ganas atau jinak. Itu apa ya dok pemeriksaannya? Apakah sama dengan PA yang harus menunggu 3 hari lebih itu dok? Oh iya mbak. Itu ada pemeriksaan frozen section ya, mungkin kita, atau potong beku. Jadi untuk pemeriksaan PA biasa kan direndam formalin dulu, baru diproses. Tetapi untuk frozen section ini, potong beku, jadi penderita masih dibius di kamar operasi, masih diambil sedikit jaringannya oleh dokter bedah, kemudian dikirim ke PA. Di sini bedanya tidak difiksasi formalin ya, tapi langsung jaringan tersebut dibekukan. Jadi dengan es ya, jadi seperti es, jadi es batu, kita potong, ditunggu oleh dokter klinisi kurang lebih setengah jam. Jadi kita kerjakan dengan cepat, tujuannya apabila hasil dari biopsi yang diambil itu ganas, mungkin dilakukan tindakan yang lebih lanjut lagi. Jadi biasanya pasien diinformasikan sebelum dibius, sebelum dilakukan operasi,
nanti kalau hasil frozen sectionnya ganas, kemungkinan akan diangkat seluruh payudaranya, mungkin begitu ya. Jadi pasien pas bangun nggak kaget kok. Tadi janjinya diambilnya cuma sedikit, ternyata kok setelah bangun kok payudaranya ternyata diambil semua gitu ya, Dok. Iya. Jadi itu memang suatu tanggung jawab yang besar ya, karena menentukan nasib seorang pasien. Nah itu tanggung jawab seorang dokter PA itu berat ya, karena kayak memvonis pasien ini jinak atau ganas. Nah itu yang kita takutkan kan jangan sampai terjadi kesalahan diagnosa untuk seorang pasien ya kan. Jinak ganas itu kan sesuatu ya. Iya. Orang yang sudah divonis ganas itu mempengaruhi psikisnya dokter ya. Nah itu dokter yang diagnosa ganas itu juga ikut terpengaruh juga, karena karena tanggung jawab kita ya, jangan sampai terjadi salah diagnosa. Dokter, untuk tadi yang PA, patologi anatomi yang biopsi yang nunggu 3 sampai 4 lebih dari 3 hari itu, sama yang frozen section itu yang mengindikasikan atau mengadviskan ini harus pakai frozen section itu ya, ini dengan patologi anatomi itu siapa ya, Dok? Dari klinisi atau dari dokter? Dari klinisi. Jadi mungkin untuk tumor-tumor yang meragukan seorang klinisi ini jinak atau ganas ya. Kalau misalnya curiga, karena tumor yang kecil itu belum tentu jinak. Juga ya, Dok? Tumor yang besar belum tentu ganas. Jinak. Tumor yang besar belum tentu ganas, yang kecil belum tentu jinak. Jadi memang kadang dokter klinis pun ragu, makanya dilakukan pemeriksaan frozen section itu. Karena sering saya jumpai pasien-pasien klinisnya seperti ganas, setelah saya FNAB ternyata kok TBC. Iya. Karena kalau ganas itu 1 tahun biasanya sudah bertambah dan sebagainya. Kalau TBC kan bisa bertahun-tahun. Pernah saya dapat pasien benjolan 8 tahun, udah besar, nggak pecah, nggak bertambah juga ya, Dok? Iya, ternyata TB. Ya, baik dokter. Jadi ini kesimpulannya untuk para sobat di rumah, para pemirsa sudah mengenal dokter spesialis patologi anatomi itu apa, karena kan bermain di belakang layar. Saya tambahkan. Oh iya, sebentar, monggo dokter. Sebentar. Kewajiban untuk memeriksakan jaringan yang diambil dari tubuh kita itu ada Permenkesnya ya. Jadi ada Permenkes nomor 755 tahun 2011 yang menyatakan kewajiban untuk memeriksakan semua jaringan yang diambil dari dalam tubuh kecuali bayi yang keluar dari tubuh, kemudian gigi yang dicabut, dan juga sirkumsisi atau hitan. Itu nggak perlu di PA, tapi selain itu harus di PA. Karena sering klinisi itu bilang, oh jelas jinak kok di PA buat apa? Padahal yang menentukan jinak atau ganas kan PA ya, secara mikroskopis, karena kita menentukannya secara mikroskopis. Jadi jinak atau ganas itu yang menentukan dokter PA. Berarti setiap Dok, kayak benjolan ataupun cairan yang tidak normal dari dalam tubuh yang dikeluarkan oleh dokter klinisi itu memang harus wajib diperiksa ya, Dok. Jadi kalau kita misalnya masyarakat awam ya melakukan operasi ngambil benjolan tidak di PA, kita bisa minta ke dokternya, Dok, saya minta di PA untuk menentukan kepastian diagnosa kita. Ya, dokter, saya juga mau tanya lagi nih, penasaran. Kalau tindakan patologi anatomi itu semua di cover sama BPJS nggak, Dok? Kalau pemeriksaan patologi anatomi itu memang tidak ada cover BPJS khusus ya. Ini masuk paket. Masuk paket pemeriksaan ya. Pemeriksaan. Tapi kalau misalnya, Dok, ada pasien kok daripada masih ragu mau periksa ke klinisi gitu, langsung periksa ke patologi anatomi, mungkin ada yang praktek di klinik, itu boleh nggak sih, Dok? Periksa untuk apa? Misalnya ya maksudnya konsultasi. Kalau FNAB mungkin bisa ya, tapi gitu. Kalau untuk konsultasi kita nggak buka praktek. Ya mungkin kan sudah pernah periksa ke klinisi, mungkin diperintahkan untuk operasi, tapi si pasien tersebut takut karena kan operasi itu pasti kan sudah bayangannya gimana ya, Dok. Nah, karena mungkin dari saran-saran keluarga, saran teman, langsung periksa aja ke lab ini, nanti bisa itu bisa ya, Dok, langsung datang kayak gitu. Boleh, ya, tanpa pengantar bisa. Bisa, kalau untuk konsultasi sih bebas nih. Terima kasih Dokter Maya untuk informasinya. Sobat sehat di rumah,
sudah mengenal lebih dekat dengan Dokter Maya, terlebih dengan profesinya spesialis patologi anatomi. Jadi untuk penegakan diagnosa kanker bukan hanya dari dokter klinisi, dokter yang mengoperasi, atau dokter yang memberikan terapi kemoterapi. Tapi di belakang layar ada dokter patologi anatomi yang awalnya dari deteksi awalnya sudah ikut serta dalam pentingnya penegakan diagnosa kanker payudara. Informasi pagi ini sangat bermanfaat dokter. Jadi para sobat di rumah, para penyintas kanker atau pasien dari Rumah Sakit Teguh Rejo bisa mengenal dokter ya dok. Kalau ketemu, oh dokter Maya nih yang meriksa bagian tubuh saya yang tidak normal, seperti itu ya dok. Ya. Nah, sekian podcast pada pagi hari ini di episode ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tapi sebelumnya saya mau minta dokter untuk memberikan penutup atau memberikan pesan, saran kepada masyarakat luas di sana, karena era sekarang ini banyak sekali muncul penyakit-penyakit yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya ya dok. Monggo dokter. Ya, untuk masyarakat di luar, untuk periksa ke dokter itu bukan hal yang menakutkan ya. Karena biasanya yang kita jumpai sehari-hari itu berobat ke dokter itu setelah penyakitnya sudah berat ya. Jadi kita harus deteksi dini sejak awal apabila kita menjumpai benjolan-benjolan sekecil apapun itu benjolannya, dan benjolan itu bertambah besar atau bertambah banyak, kita harus segera memeriksakan diri ke dokter untuk pencegahan lebih awal daripada penyakit sudah berkembang lebih lanjut. Begitu juga dengan tidak hanya tumor payudara ya, untuk penyakit-penyakit benjolan di tempat lain ataupun deteksi dini kanker rahim yang banyak pada wanita juga bisa dilakukan pap smear ya. Jangan lupa pap smear untuk mendeteksi kanker rahim. Bagi yang sudah produktif ya dok ya. Siap produktif. Yang gadis jangan dulu ya. Iya. Terima kasih sekali dokter untuk informasi dan saran penutup untuk sobat sehat di rumah. Demikian akhir kata, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sehat.